Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandiwada Dodua. Apa Pak? Siapa namanya Pak? Saya Bowo Pak Bowo, apa namanya panjangannya? Sabto Wibowo. Wah, keren sekali namanya. Eh, kita tuh ngebahas tentang seputar disabilitas sih Pak. Iya. Dari mana dulu nih Pak nih pertamanya? Ya, terserah aja mau dari mana pun. Saya mau tanya nih Pak, perkumpulan disabilitas itu ada nggak sih Pak? Ada. Ada perkumpulan disabilitas terbagi dalam beberapa organisasi. Kalau yang sudah berskala nasional, kalau Iya. untuk yang tunanetra itu namanya Persatuan Tunanetra Indonesia. Oh, Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, itu yang sifatnya nasional dan umum. Nah, ada lagi yang keagamaan, misalnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah, itu yang khusus untuk tunanetra Muslim. Nah, kalau yang sifatnya mencakup seluruh disabilitas, Iya, benar. baik tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, nah itu ada namanya PPDI, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Seperti itu. Berarti banyak tentang disabilitas sebenarnya banyak ya Pak ya? Iya. Ini kalau Bapak ini di khususnya di pembahasan apa ini Bapak? Kalau saya hanya aktif di organisasi ketunanetraan saja. Organisasi. Seperti itu, ya. Seperti apa contohnya? Ya, kalau untuk organisasi kemasyarakatan tunanetra yang sudah tingkat nasional, itu kan berjenjang dari yang paling rendah itu tingkat kabupaten atau kota, Iya. kemudian tingkat provinsi, kemudian baru tingkat pusat. Seperti kalau Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia itu ada di setiap kabupaten, setiap kota, baru nanti tingkat provinsi, baru tingkat pusat. Begitu juga dengan ITMI ya, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia juga seperti itu. Dan saya aktif di Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Kota Tangerang Selatan. Oh, Kota Tangerang Selatan ya. Cuma Kota Tangerang Selatan ya. Ya. Bapak kalau Bapak ini saya nanya alamat tinggal di mana Pak? Di mana? Saya di Pamulang, tepatnya di Jalan Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang. Jika ada teman-teman yang mau menanyakan tentang seputar disabilitas, bisa ditanyakan sama Bapak? Bisa, bisa. Nanti untuk teman-teman yang mau menanyakan seputar disabilitas, nanti ya cantumkan nomor Pak Bowo ya. Iya. Ya, istilahnya disabilitas itu mengenal satu sama lain, ya seperti mencakup nasional ya. Iya. Iya. Ini yang Bapak bawa ini apa? Kalau ini Al-Quran, tetapi Al-Quran yang sudah disederhanakan, dan ini judulnya namanya 7 surat pilihan. 7 surat pilihan. Jadi Al-Quran itu kan sebetulnya kalau yang aslinya, kalau untuk teman-teman tunanetra 30 juz itu terdiri dari 30 buku. Dan bukunya besar-besar. Nah, cuma ini ada edisi yang ringkas. Memang bukan Al-Quran dalam bentuk per juz atau 1 juz, tapi ini namanya himpunan 7 surat pilihan. Ini surat-surat yang di dalamnya mengandung keutamaan atau keistimewaan. Seperti itu. Berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa memang ada beberapa surat yang mengandung keistimewaan, sehingga ada yang mencoba berinisiatif untuk membuat 7 surat pilihan. Nah, di antaranya yang sering dibaca itu adalah surah Al-Kahfi misalnya, karena surah Al-Kahfi ini di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka akan diterangi cahaya dari tempat ia membaca sampai dengan Ka'bah Baitullahil Haram atau Ka'bah Baitul Atiq di Mekah. Kemudian juga keutamaan yang lain adalah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat waktu ia membaca sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Kemudian yang kedua surah Al-Mulk.
Nah, surah Al-Mulk ini kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, kalau saya tidak salah ingat gitu ya, barang siapa yang rutin membaca surah Al-Mulk ya, maka di hari kiamat kelak akan memberikan pembelaan, akan memintakan ampunan dosa terhadap orang yang membacanya. Itu kalau saya tidak salah ingat ya, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ya ada surah-surah lain seperti itu. Saya mau nanya, kalau perkumpulan Bapak ini di tunanetra ini di daerah mana, Pak? Jadi kalau untuk di Tangerang Selatan Di Tangerang sendiri, Selatan, ya. kalau untuk Pertuni ya memang setiap kali terjadi pergantian ketua itu kan akan berpindah sekretariat gitu kan. Ya. Nah, kalau sekarang ini kebetulan sekretariatnya itu berada di Villa Cendrawasih Cipayung Ciputat seperti itu. Cendrawasih Cipayung Ciputat ya. Iya. Tapi bukan hanya itu, ada beberapa tempat ya, tempat berkumpulnya tunanetra untuk beraktivitas, bukan hanya di situ seperti itu. Ada juga di tempat-tempat lain, seperti misalnya ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI. Kalau di kota Tangerang Selatan itu sekretariatnya di daerah Kedaung. Kemudian ya banyak sekali, terutama sekali ya yayasan-yayasan yang di dalamnya menampung tunanetra untuk beraktivitas seperti itu. Berarti untuk tunanetra ini sendiri ada tempat-tempat yang dimana untuk teman-teman tunanetra bisa bergabung ya Pak ya? Iya. Bisa bergabung, bisa bergaul, jadi tidak apa ya, menurut saya sih merasa dirinya ini ya menyendiri itu murung. Cuma itu tadi kalau dibilang kenapa kegiatan yang diliput itu yang di bawah 3 tahun ya, karena semenjak corona itu belum bisa maksimal lah pertemuan-pertemuan, perkumpulan. Sekarang udah mulai ada lagi sih, sudah mulai bangkit lagi, cuma ya belum maksimal. Belum terlalu ini ya, belum besar lagi. Iya. Tapi Bapaknya sudah berapa lama Pak? Apa itu? Ini tentang disabilitas itu. Kalau untuk komunitasnya itu Pak. Kalau untuk misalnya Pertuni. Pertuni itu. Nah, Pertuni itu kalau untuk nasionalnya sejak tahun 67 atau tahun 70 itu sudah mulai ada. Oh, Pertuni. Kalau untuk sekolah-sekolah tunanetra seperti yang ada sekolah tunanetra namanya SLBA Jakarta di Lebak Bulus. Oh, SLB itu sekolah luar biasa ya? Ya? Itu udah diresmikan sejak tahun 1981. Seperti itu. Kalau untuk ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim, itu tahun 99 kalau saya nggak salah ingat itu didirikannya. Seperti itu. Nah, cuma ya kegiatannya diserahkan kepada masing-masing di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsinya, seperti itu. Oh, di tingkat kabupaten kota sama di tingkat kabupaten provinsi. Iya, makanya itu tadi kalau misalnya mau meliputi itu, misalnya kalau yang Pertuni tadi nanti ada kegiatan di tanggal 26 Maret, kegiatan pendidikan bagaimana mempelajari komputer dan huruf braille, siangnya kegiatan kesenian. Pertuni ini juga udah punya channel YouTube. Pertuni Tangerang Selatan udah punya channel YouTube. Udah punya channel YouTube? Sudah. Cuma memang masih baru kayaknya sih kontennya baru 3 atau 4 lah, masih coba sedikit. Nanti saya lihat ya. Ya. Terus coba ketik juga Raudatul Makfufin, yayasan yang mencetak Al-Qur'an Braille ini. Itu juga udah ada channel YouTube-nya gitu. Tapi yayasan Raudatul Makfufin, tulisannya Raudlatul tulisannya. Raudatul Makfufin. Jadi di ini ya, di wilayah selatan daerah. Iya, daerah Serpong. Masuknya Buaran itu. Dekat berarti ya? Iya, dekat banget berarti ya? Iya, Jadi berarti ini udah punya channel YouTube juga ini? Iya, Cuma ya kalau jam tayang masih seadanya, belum ini gitu.
Bisa kali Pak ya buat saling share-share kali ya. Iya. Buat untuk khusus disabilitas kan biar pada tahu nih yang khusus muslim dan untuk khusus nasional juga ya Pak. Iya, Ya harus kayak gitu sih ya, harusnya Iya. kayak gitu. Seharus seperti itu sih Pak. Buat informasi untuk mereka-mereka yang tidak tahu gitu. Ya kan saya lihat di YouTube itu sepi banget buat untuk mereka-mereka, bahkan komenan juga mereka bersyukur ada yang mengajarin yang kayak bahasa tubuh gitu Pak. Iya. Jadi kalau buat bahasa tubuh itu khusus ini ya tunawicara ya Pak. Iya. Itu ada Pak itunya apa sih namanya? Apa? Komunitas ya Ada. di daerah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.